Pernahkah teman-teman berkata-kata kasar atau menghina, menyebarkan kebencian terkait suku, agama, atau ras kepada seseorang di internet? Atau mungkin ada yang pernah menyebarkan informasi berbohong, atau juga informasi yang tidak valid, atau bahkan memfitnah seseorang? Nah, sebaiknya mulai sekarang teman-teman hentikan tindakan tersebut. Tindakan-tindakan seperti ini dapat merugikan diri sendiri dan juga menyakiti orang lain. Di samping itu, dalam berinternet memang kita harus beretika yang baik agar semua orang menjadi aman dan juga nyaman ketika melakukan aktivitas digitalnya. Jejak digital kita juga akan menjadi baik. Anggaplah dunia digital sama dengan dunia nyata kita. Jangan sampai kita baik di dunia nyata tapi di dunia digital kita malah suka menyakiti orang lain. Ingat, ini juga ada UU ITE-nya loh, di mana terdapat hukuman penjara ataupun denda yang tidak sedikit bila kita terbukti melanggarnya. Adapun beberapa hacking atau yang kita sebut dengan perantas data yang sangat tidak baik dalam dunia internet, di mana para cybercrime menyabotase data-data milik pribadi kita di jejak digital ini. Jejak digital kita akan nyaman jika kita anggap dunia digital sama dengan dunia nyata kita. Jangan sampai kita baik di dunia nyata tapi di dunia digital kita malah suka menyakiti orang lain. Yuk mulai sekarang jadilah netizen yang menyebarkan kebaikan dan juga mempunyai etika yang baik. Pada kesempatan kali ini aku akan ngebahas tentang cyber ethics, di mana cyber ethics sendiri terdiri dari dua kata, yaitu cyber dan ethics. Cyber dalam istilah Indonesia dikenal dengan dunia maya, disebut juga dengan ruang cyber, merupakan sebuah media elektronik dalam jaringan komputer yang banyak dipakai untuk keperluan komunikasi satu arah maupun timbal balik secara online. Adapun kata ethics, yaitu segala tindakan yang harus dilakukan oleh manusia sesuai dengan moral pada umumnya. Etika menjadi pedoman pada seseorang atau kelompok untuk perilaku dan perbuatan. Jadi, cyber ethics adalah aturan dan etika dalam menggunakan teknologi atau internet. Di dunia ini tidak hanya menggunakan teknologi internet untuk mempermudah pekerjaan atau kebutuhan manusia. Mereka juga menggunakan teknologi internet untuk melakukan kejahatan atau yang disebut dengan cybercrime. Adapun beberapa dalam etika dalam internet. Pertama, internet cerdas, kreatif, dan produktif atau INCAKA. Gunakan internet secara cerdas, kreatif, dan produktif sehingga berdampak positif bagi pribadi dan banyak orang. Yang kedua, penggunaan huruf dan bahasa. Hindari penggunaan huruf kapital dan tanda baca yang berlebihan, serta gunakan bahasa yang sopan saat bertanya maupun berkomentar. Yang ketiga, gunakan referensi dari situs terpercaya. Dalam mencari informasi suatu topik selalu gunakan referensi dari situs-situs yang resmi dan terpercaya. Cantumkan juga referensi jika disebarluaskan. Yang keempat, hati-hati adanya hoaks. Hindari penyebaran berita hoaks dengan membaca ulang dan cek keaslian berita tersebut. Jangan sampai kalian menjadi penyebar berita hoaks tersebut. Yang kelima, nosara. Hindari membuat dan menyebarluaskan artikel berbau sara, suku, agama, ras, antar golongan atau mengandung ujaran kebencian. Yang keenam, mengumbar data pribadi. Hindari pengumbaran data pribadi atau identitas pribadi agar tidak disalahgunakan oleh masyarakat luar. Yang ketujuh, mengumbar masalah yang bersifat pribadi. Hindari pengumbaran masalah yang bersifat pribadi dan taati semua aturan yang ada di forum. Yang terakhir, berhati-hati muncul tautan mencurigakan. Baca terlebih dahulu dan jangan langsung klik OK jika tiba-tiba muncul tautan yang tidak relevan atau yang membahayakan. Adapun beberapa cara agar kita tidak sampai melanggar cyber ethics pada zaman sekarang. Pengetahuan etika dalam menggunakan internet akan meminimalisir adanya dampak negatif dari penggunaan internet, di mana ketika Anda menggunakan internet, maka sebagian besar komunikasi yang Anda lakukan dalam bentuk teks dan gambar. Yang pertama, selalu memberikan kesan yang baik. Jangan pernah membuat konten yang dapat meninggalkan kesan buruk atau memunculkan permasalahan. Yang kedua, menggunakan bahasa yang sopan. Yang ketiga,
tidak membagikan hal-hal yang bersifat privasi, apalagi membagikan privasi milik orang lain. 4. Jangan melakukan cyberbullying. 5. Tidak menjiplak atau mengcopy karya orang lain. 6. Tidak menggunakan caps lock secara berlebihan.